belum hilang ingatan kita dengan UFC 280 di mana itu merupakan UFC yang saya bilang besar banget karena main card-nya banyak. Ini bukan masalah Islam Makhachev mengalahkan Oliveira, tapi tentang road to UFC yang di sana ada petarung kebanggaan kita JK Saraki yang masuk atau lolos di final. Dan sekarang saya sudah bersama orangnya. Bang, Apa bang? sungkem bang. Horas. Horas bang. Sehat bang. Sehat. Kalau kayak gitu lah, slow aja. Santai. Gimana ya, kalau kemarin-kemarin kan kita masih di One Pride nih, masih kata-kata ke TV. Sekarang kan kastanya sudah beda nih. Cuman itu aja yang beda bang. Cuman tempat pertandingan kita yang beda. Tapi kalau apa kita tetap sama. Bang. Sama ya. Untuk One Pride ya kan. Iya benar juga. Keren. Itu yang saya bangga dari Bang JK tuh, tidak lupa sama asalnya ya. Pasti bang. Kita bukan kacang kan. Iya, kacang. Kacang ya kan. Nyemot dong. Ya, kacang dimakan, kulitnya Udah dibuang. Ya, kita nggak gitu. Kalau bisa kacangnya makan juga kulitnya. Dimakan juga ya. Kasihan bokernya nanti. Iya ya, udah juga. Nah kemarin tuh Jack, waktu lo semifinal tuh saya nonton tuh sama Mario sama istri saya di handphone, terus itu deg-degan banget. Iya. Itu kayak wah, anjir nih lawannya kayak robot gini. Yang buset nih gue. Aduh, harapan sih kita kan besar banget, Iya, terutama betul. masyarakat Indonesia buat kemenangan JK Saraki, dan ternyata terjawab. Nggak butuh 2 ronde 3 ronde, jebret, bunyinya kenceng banget tuh semua. Iya. Tak, gitu ya. Kayak gue berasa dirahalisan jatuh. Iya. Itu seneng banget. Itu kayak mewakili kebanggaan petarung-petarung Indonesia sama mewakili jomblo-jomblo Indonesia. Kenapa saya bilang Iya begitu? betul. Karena selama ini ya anak-anak gadis Dari Indonesia sinetron tuh, kalah ya. iya, kita kalah sama orang Korea ya kan. Dari Terus, kulit ya apalagi lu bang. iya, terus saya padahal udah berusaha kayak orang Korea. Saya rambut saya putih-putih. Topinya ya, topinya. Topi kayak Baju lagi baju. baju. Tetap aja kurang. Itu kayak mewakili banget tuh jomblo-jomblo Indonesia. Dan nah, rasain loh kan gitu. Tidur ya. Seenggaknya kita menang kalau di atas oktagon. Nah, apa sih kunci dari keberhasilan dari semifinal kemarin? Sebenarnya itu ya sebagian dari proses ya bang. Ya, Ketika betul. kita bisa menikmati proses dan bisa mengikuti pelatih dan bisa apa yang kombinasikan di latihan itu di pertandingan, ya bisa, ya itulah jadinya gitu. Dan bisa minta doa restu sama orang tua dan doa masyarakat Indonesia itu yang lebih kuat sih motivasi dan membuktikan bahwa petarung Indonesia itu layak untuk dipertandingkan di internasional. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ya kalau ada pelatihan yang tepat, fighter-fighter kita tuh bisa ya bersaing di sana ya. Pasti bisa. Nah, perbedaan latihan di Indonesia sama di Mark Fury itu apa, Bang? Di San Diego San Diego, itu ya banyak sih bang perbedaan. Tapi terutama itu kembali ke atletnya juga, disiplin sih. Disiplin. Ya? Disiplin. Kalau ketika kita mau sejago apapun pelatih kita, kalau kita tidak disiplin sama aja, nol sih. Ya, intinya disiplin. Dan lingkungan kali, Bang? Dan lingkungan juga, ya kan. Lingkungan itu bersahabat banget gitu. Di sana itu ya. Di sana Dan gimana sih kalau lagi itu males? Ayo latihan. Iya, ayo semangat. Dan ya pelatih itu ya teman-teman di sana ya, kamu itu datang ke sini mengorbankan semua. Dan datang ke sini kamu mau menang apa kalah gitu. Sampai pelatih saya, kalau saya lagi malas gitu, kau pikiran dan hati katanya. Berpikir untuk bagus dan nikmati gitu. Tak apalah gitu kan. Artinya itu yang penting. Itulah yang saya dapat di sana gitu bang. Oh gila, itu benar-benar pelatih yang benar-benar itu ya. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Sebenarnya semua pelatih kita yang luar biasa semua di Indonesia ini juga luar biasa. Tapi ada lebih yang luar biasa lagi kan. Saya menilai kita belum seluar biasa kan di sana karena ya mungkin peradaban MMA jauh lebih tua sekali, Bang. Lebih lama kan di sana udah tahun seribuan lah kan. Udah mengenal MMA. Kita baru berapa tahun, baru 6 tahun lah. UFC aja dipertandingkan 93 pertama kali. Itu udah lama banget kan. 93. Belum lahir saya tuh. 93. Belum lahir ya? Iya, belum lahir. Buset, saya udah pacaran tuh, Bang. Udah tahu kan. Hanya satu umur sama saya. Kok ngomong masalah anak sih? Iya. Oke, nanti ya. Iya. Nanti kita omongin di belakang. Nah, ngomong-ngomong, mungkin kaget nggak sih dengan kita biasa latihan di Indonesia itu ya, dengan kayak ritmenya, terus tiba-tiba di sana itu butuh adaptasi berapa lama? Sebenarnya saya beradaptasi itu sih
setiap latihan itu pasti punya adaptasi kan, karena latihan itu bukannya satu orang gitu, berganti-ganti gitu kan bang, berganti-ganti ya, semua pasti setiap latihan pasti kita beradaptasi. Latihan itu kan bukan satu tempat aja, ada lagi di sana, ada lagi di sana, dan sparring partnernya bukan satu aja. Beda-beda ganti-ganti gitu ya. Beda gitu. Ya kita harus ya gimana kita di Indonesia ini kalau di tempat latihan kita bisa kita paling jago lah. Iya. Gitu lah kan, bisa dibilang gitu. Tapi di sana Bubuk rengginang ya. paling bawah gitu, paling bawah serius. Ya. Serius itu. Iya serius, paling bawah. Dan di sana strategi main itu beda gitu. Kita diajar itu, ya mukul semua tahu, petarung tahu semua, ngunci pasti tahu semua. Iya. Tapi nggak cara kita mau kombinasikan itu di oktagon itu dan strategi kita gitu, bukan istilahnya mukul aja, bukan gitu. Oh itu yang diasah bang ya. Iya itu yang strategi ya. momentum dan gimana pas kita masuk gitu. Makanya kita lihat di petarung-petarung UFC itu banyak berdarah karena pukul itu pas gitu kan. Dan dia cari celah-celah itu kan, kayak sama Bang Suardi kan. Pernah aku tonton sih, pas ada celah bisa kuncian. Nah, akhirnya Ya, jadi gitu, anak ya. dua kan? Iya. Tiga. Oh beda ya? Iya beda. Itu kuncian kehidupan. Iya, sama bisa mencari celah sih, mencari kesempatan ketika kita terpojok gitu kan. Nah itu kan kemarin kan terpojok sebenarnya. Oh diarahkan ke arah cage ya? Iya, ke cage. Ketika ada kesempatan ya baru gitu. Luar biasa. Itu berarti pengaruh banget selama TC di sana itu ya? Iya, Nah itu mental kan, sih, mental juga. kalau bisa dibilang TC itu berapa lama tuh? 2 bulan kemarin? 10 minggu lah, 10 minggu, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih? 2 minggu lah. Kalau menurut hitungan fighter kan sebenarnya kurang gitu kan bang? Iya. Sangat singkat banget kan? Iya. Tapi si pelatih di sana tuh kayak bener-bener bisa mengulik kelebihan JK atau gimana sih? Sebenarnya sebelum saya ke sana, pelatih itu gini bang. Ketika dia mau megang atlet, dia nggak mau asal megang. Dia tonton dulu video. Pelajarin dulu ya? Pelajari dulu. Ini layak nggak untuk dilatih dan layak nggak untuk main gitu. Makanya dia ngomong, saya nggak mungkin melatih JK itu dan saya nggak mungkin juga menghabiskan waktu saya dan meninggalkan keluarga saya dengan sia-sia. Kalau saya tidak melihat JK punya potensi untuk menjadi juara. Dia ngomong gitu sebelum saya ke dia. Wah gila nih. Dia udah punya mata tersendiri ya untuk Dan dia menilai ya? ngomong bang, udah ratusan orang yang saya latih. Yang jadi champion, udah ada yang jadi champion di UFC. Dan semua banyak yang terbaik-terbaik. Tapi kamu juga termaksud salah satunya, katanya gitu juga. Gitu kata dia, tapi kan kita nggak tahu. Mungkin kita ngangkat-ngangkat, kita kan nggak tahu kan. Enggak lah, dia mungkin seorang pelatih nggak mungkin kayak mungkin gitu. jadi lah. sih, iya. Dia cuma ngejek doang. Parah lu mau. Habis. Oh, gila. Nah, tadi kan kita udah ngebahas masalah sebenarnya begitu singkat latihan dan ya kita berharap nanti ke depan kan Bukan singkat sih sebenarnya, udah mulai SMP saya latihan. enggak yang TC kemarin Oh, waktu iya. di San Diego itu Persiapan. hitungannya singkat banget, Ya 2 singkat bulan. lah, 2 bulan. Heeh. Kalau 9 bulan kan melahirkan bang. Wah, iya bener juga sih ya. Kalau 12 bulan harus periksa ke dokter ya. Iya. Ya kan? Kalau 7 bulan ya sesar. Sesar. Kok cerita anak ya? Iya, anak Lari banget ya. Anak 8 bulan sesar juga sih. Oh iya. jauh. Ini podcaster bodor mungkin ya. Nggak ada di Deddy sama Atta Halilintar kayak gini kan. Nanti istri lo lihat nonton bang. Ih, kamu kok tahu aja ya sesar ini buat lagi katanya. Gimana? Serem banget. Nah, untuk biaya kehidupan di sana, Ya, di San Diego gimana? Apakah sama kayak di Medan atau di Jakarta gitu? mahal banget bang. Kadang aku pertama sana kan mau makan nasi goreng $25, hitung kali 15.000, anjing. Jadi nggak makan kalau kita hitung-hitung Iya, pakai bener. rupiah. Jadi nggak makan. Jadi udahlah orang urus lah. Gitu aja kemarin. Udah urus mau makan mau enggak ya. Udah mau habis uang udah gitu aja. Mau makan apa udah mau ambil aja. Kalau dihitung-hitung biaya hidup besar untuk 1 bulan tuh berapa sih? Makan saja. Kalau Jangan makan bilang saya, untuk sama latihan ya. Bisa dibilang saya itu sekali makan itu bisa habis 20, bisa $80 lah. $80 lah. Sekali makan. Satu hari. 1 hari. 3 kali makan lah ya. Wah, berarti Bisa sampai 100 gitu. berarti sebulan tuh kita kalau sama latihan bisa habis 4 ribuan ya? Lebih. Makan. Nah, sama latihan, sama nutrisi segala. Lebih. Berapa? 4 ribu 4.000 apa? US. 4.000 berapa lah itu? Masih berapa? 60-an? Nah, hotel aja kurang itu. Aduh. Hotel aja sekitar 3 juta lebih per malam. Nggak ada kos-kosan bang. Nggak ada.
Kau sih yang buat kos-kosan di sana bang. Red Doors gitu ya, pura-pura nggak ada. Apartemen aja 1 bulan di situ 45 juta bang. Wah gila, berarti besar juga ya. Besar bang. Nah ini kepikiran nggak sih Jack, kalau suatu saat ya ini pahit-pahitnya ya, pahit-pahitnya kita lolos di final dan kita harus fight mandiri, itu kepikiran nggak? Dan harus berlatih di sana. Ya nggak kepikiran sih. Yang penting saya nikmatin aja gitu. Nikmatin aja ya. Sama kayak, contohnya kan saya nggak bercita-cita sih. Contohnya, ya harapan sih pengen lah dulu menjadi UFC, tapi nggak bercita-cita kayak fokus sekali gitu. Karena kan kita tahu apa jalannya panjang ya kan. Sama kayak kita contohnya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah targetkan saya itu punya rumah besok gitu. Entah tahun depan nggak pernah sih. Tapi nggak tahu dapat rumah ya. Iya, istilahnya gini, saya ya kalau dapat rumah, kalau ada rumah syukur. Kalau ada syukur. Intinya bersyukur. Betul. Gitu kan. Kayak saya juga bang, kalau belum punya rumah tuh bersyukur dulu. Iya. Tapi lama-lama belum punya rumah juga disyukuri, saya syukur loh kata gitu. Iya sih, cuman beda penekanan doang. Syukur syukur ya, gitu kan. Ya betul. Nah, kemarin tuh banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Kok lawannya juga gede banget? Yeah. Nah, saya sudah ngebantu jauh ke mereka. Guys, saya kasih tahu ya, ketika kita berada di ring, kita tuh nggak ngelihat orang itu gede apa kecil. Iya. Pengennya kita makan, bener nggak sih? Makan, sikat. Bener nggak? Betul. Ya kayak kejadian saya sama Rudy duluan kelihatannya kayak angka 10 gitu ya. Iya. Tapi di mata saya pada saat fight tuh nggak gede gitu loh. Gitu aja kayak itu, ya maaf cakapnya itu anggap aja lawannya tai gitu ya. Bener, saya gitu bang, karena bukannya sombong ya, tapi itu menaikkan stamina kita, biar menaikkan satu mental kita ya. Ketika kita anggap lawan kita itu kayak raja gini ya. Gimana jumpa raja coba? Deg-degan nggak? Iya deg-degan. Ngomong aja susah. Iya. Apalagi mukul. Nggak berani kan? Iya. Kalau ragu-ragu, ini tai ya bungkus aja buang ya. Buang, kaki gitu kan. Itu jadi saya kalau ada dari kita yang suka MMA ya lawan itu anggap aja kayak gitu udah. Itu bukan menjadi kita sombong, tapi itu menjadi stamina apa kita ya mental kita menjadi lebih pede gitu ya kan. Ya banyak banget yang kita bisa petik dari JK nih yang tampil. Bukan buah saya bang. Hah? Bukan buah, bukan tomat yang kan bisa punya buah juga bang. Kecil. 2 lagi. Apa 3 nggak tahu. Lu bang. Terus setelah pulang dari Sadeo nggak tahu jadi 3 kan. Jadi 3 ya, kena tendang jadi. Sama Pendi gitu kan. Kegencet jadi beranak. Betelor ya. Kalau disuruh pilih nanti pada saat TC itu pengen tinggal di sana terus atau pengen sekali nanti pulang ke Indo gitu? Kalau saya itu biasanya kan saya kan latihan itu mulai dari Wampret dulu kan bang. Saya kan latihan tetap fokus sih. Contohnya kayak di di Bandung. Atau Batam. Di Bandung ya. atau dari Batam kayak kalau saya di Bandung itu 1 bulan. Saya nggak mau pulang, habis tanding dulu baru pulang gitu. Biar lebih fokus. Kita harus siap gitu. Mau nggak mau harus mengorbankan semua gitu aktivitas kita itu kan. Dari keluarga, dari kita main-main, dari semua lah. Ya butuh pengorbanan ya. Ya butuh pengorbanan kan. Walaupun kita kangen sama anak istri ya, apalagi kalau ada anak yang masih lucu-lucunya itu wah gila itu. Iya betul. Jadi lupa kita sempat naksir sama cewek lain. Kadang gini, kalau di luar negeri itu kalau kita lihat ini bang, kalau kita lihat anak orang kan, kita lihat itu bang. Kita lihat anak kita bang. Tapi kalau lihat istri orang kita nggak ingat istri kita. Pasti kayak parah ya. Udah jangan kenceng-kencengahin. Kadang-kadang sih. Kalau lihat anak orang, kamu ingat nggak? Ingat anak kita ya. Kalau istri orang lihat anak kita, ingat anak kita juga. Enggak, tapi nggak ingat istri kapan? Suka nggak ingat istri. Ya. Cuman kadang-kadang cuma sekedar mengagumi. Mbak Hendol ya gitu kan. Nikmat. Wah, hancur. Ya tapi tetap biasanya kan fighter tuh suka setia kan. Iya pasti. Setiap tikungan ada. Setia lah. Buat istrinya Bang JK kan nggak usah khawatir. Ya. Di sana kan kita pasti diduakan. Bukan diduakan. Kita bener loh, boro-boro mau nengok cewek. Iya. Capek banget latihan itu. Iya. Betul. Mau disuruh pelukan sama cewek ya. Sekarang pun kalau latihan itu ngacang pun nggak ya kan? Iya. Paling pulangnya nanti kan. Ya pulangnya aja di kamar mandi. Ngomongnya kayak yang tadi gitu. Hancur. Nah, ya kita
Enggak gini, kita kan udah orang tua, wajar. Iya, wajar. Kameramennya aja jangan ngecang dari sana. Wah, umur dong. Nah, jadi ketahui dulu kita. Nah, pesan pelatih gimana nih? Apakah harus kembali kapan ke sana? Ya pesannya kamu bersenang-senang dulu lah. Gitu. Berapa lama tuh? Ya mungkin ya bulan ini udah berangkat lah ke Amerika. Bulan ini? Ya bulan ini berangkat ke Amerika lah. Pokoknya setiap JK berangkat, kita semua berdoain karena muka kita tuh ada di muka lo gitu loh. Ya siap. Ya kita harapannya ya. Nama baik kita juga kan. Akan kita sebagai yang mungkin yang sudah berumur nggak bisa nyusul gitu, ya cuma bisa mendoakan. Udah 41 cuy. Iya. Udah bau pantu udah dari bau tanah. Nggak cium bau tanah tuh. Iya bau tanah, bau kebun kan. Iya bener bau tanah. Apaan tuh? Ya harapan kita nantinya di final bisa menang dan Amin. menjadi satu-satunya mungkin mencatat sejarah satu-satunya petarung yang masuk di UFC. Dan kedepannya ya makin bersinar, ya, tetaplah jalan yang pastinya memotivasi generasi muda kita. Pasti, Bang, ya. Karena kan kita pasti akan tua juga, Jack. Iya, pasti. Sekarang umur berapa? Masih 27. Wah, belum bau tanah ya. Belum. Masih menjelang. Bau kasur ya. Bau baby oil kan. Nampak kali kau sering ini Bang, message apa plus kau ya? Dulu sekarang enggak. Ya lagi ya. Sekarang banyak ke masjid, ke gereja gitu. Tapi pulang dari sana kan ya pijit gitu kan. Ya yang pijit buat kesehatan aja, fisio kadang cedera lagi latihan kan. Itu ya kesehatannya apa lain. mau dipijit? Semuanya lah Bang. Oh iya. Oke. Plus. Nah, ke depan nanti JK pengen seperti apa buat MMA Indonesia? Ya harapan kita ya, mungkin harapan Bang Suwardi juga pasti gitu. Semoga makin sukses dan makin ya atlet-atletnya itu bisa jadi bersaing di kancah internasional dan melalui One Pride kan lebih bagus. Betul. Dan sponsor-sponsor dari Indonesia ini ya bisa lah membantu One Pride juga kan biar lebih ya sejahtera lah atlet itu. Sekarang udah sejahtera, tapi semakin sejahtera lah gitu kan. Ya karena nggak bisa dipungkiri bahwa ini semua sebuah industri ya. Iya, industri. Dimana kalau sponsor banyak masuk, otomatis nanti kesejahteraan fighternya juga naik kan. Itu ya ketika sponsor itu mensponsori One Pride ya sama aja dia itu membantu atlet-atlet yang ada di Indonesia. Nah kalau harapan pemerintah? Harapan pemerintah ya kalau bisa didukung nih. Walaupun ini olahraga pro ya. Iya, walaupun olahraga pro. Ini kan nama baik Indonesia juga. Betul lah. Ya contohnya kayak amatir itu membawa nama baik apa coba? Indonesia. Ini sama. Ya sama kan bawa nama baik Indonesia. Ya kalau bisa ya dibantu dong. Apa karena nggak ada uangnya amatir, profesional? Mungkin karena nggak ada anggaran ya. Nggak bisa dikong-kali-kongkan lah kali. Itu kali ya. Ini kan kita omongan kasar aja, omongan menduga-duga, bercanda ya. Kita nggak tahu. Kalau bisa negara pun ya pemerintah pun harus mendukung. Karena ini kurasa di profesional ini orang-orang yang bandel semua di sini. Kalau One Pride bisa sukses terus mungkin kekerasan di Indonesia ini berkurang ya benar-benar ya. Dan pelarian dari amatir itu petarung-petarung amatir itu ya ada One Pride gitu loh. Ketika orang itu udah pensiun kan di amatir ini kan ada umurnya, ada umur batasannya. Kalau di ini kan selagi kita masih performa kita masih ada masih bisa main. Ya. Berarti ya bisa jadi ya batu loncatan dari petarung-petarung amatir kan gitu. Jadi ada jalurnya ya amatir, kalau mungkin udah nggak mau atau udah umur bisa masuk ke pro One Pride. Ya, di One Pride juga sudah dibuktikan sama Kobi dan Pak Ardi. Ada jenjang karir bisa disupport masuk ke Road to UFC dan gitu lebih bisa membawa go internasional. Lihatlah kemarin Bang. Iya. Udah kayak lebih kayak Olimpiade kan pas saya main kan. Betul. Nggak cuma TikTok yang go internasional yang goyang-goyang gitu kan. JK juga bisa. Betul. Berarti ini salah satu olahraga yang harus didukung pemerintah sebenarnya. Iya. Kalau memang melihat potensinya sangat besar gitu. Apa mungkin belum ada badan yang membawahin profesional atau gimana sih Bang? Ya Kobi kan badannya juga Komite Olahraga Indonesia. Ya, tapi itu kan di luar pemerintahan ya. Tapi kan ada ini Menpora Bang. Itu kan Menpora itu kan ada. Iya ya. Itu kan keolahragaan, Kementerian Olahraga kan. Yang pemuda dan olahraga ya. Pemuda olahraga. Ya kan nggak dibilang proporsional kan. Kalau
Kalau ini kita tahu, Iya, iya, ya iya. ini di bawah menaungi atlet-atlet yang amatir kan gitu. Berarti harapan kita ada satu biro nanti di Kemenpora yang mengurusin Iya. atau mensupport bela diri profesional Iya, ya. karena Bang kita juga tahu lah itu keterbatasan Wamprat ini kan Iya, karena iya. sponsor kan. Ya kalau langkah baiknya ya dibantu dengan pemerintah juga kan. Didorong. Ya BUMN kan banyak juga sih. Ya gede daripada uangnya dikorupsi ya. Iya. Yang penting Kasihan buat. sama kita kan. Kasihan sama kita. Tapi Jangan sama enak, Kemenpora kan kepemudaan olahraga. Kalau saya kok nggak ada orang tua dan olahraga. kita. Iya. Kasihan saya ya. Ya sebenarnya gitu. Itu harapan terbesar kita lah. Betul, betul. Ya gimana atlet profesional ini bukan MMA aja lah. Boxing kayak Muay Thai Ya, itu semuanya, kan semuanya lah. ya. Karena kesejahteraan atlet itu bisa membawa nama baik Indonesia dan bisa yang tawuran ya ngapain aku jadi berpikir ngapain aku tawuran kan ada wadahnya di Ya, perantau ya. sana dibayar gitu kan gitu jadi enak kan Betul, jadi, betul Bang. setelahnya anak-anak muda ini udah hobi kayak olahraga gitu kan kalau Jadi atlet-atlet hobi tersalurkan dan dapat penghasilan kan. bisa jadi masa depan gitu. Betul, Jangan kayak betul, dulu kan kayak orang tua saya dulu ngapain kau jadi atlet nggak ada masa depannya kata tapi kan berkat ada bantuan sponsor-sponsor sekarang udah bisa jadi atlet ini jadi masa depan gitu loh harus bisa lah sebenarnya ke depannya ini atlet ini udah jadi cita-cita orang gitu jangan kayak kita lah kayak kita ini kayak pelampiasan aja sebenarnya dulu kan bukan kita bercita-cita jadi atlet itu jadi sukses kan gitu Iya, karena ya. kita banyak Benar, lihat benar, ya benar. kan Ya sama kayak saya tuh masuk ke OnePlate dikarenakan kebutuhan mendesak kan, terpaksa. bukan ke cita-cita kan Bukan, cita-cita mungkin sama dengan JK Iya, juga betul, kan. betul. Jadi alangkah baiknya kalau emang terstruktur dari awal, mungkin prestasinya jauh lebih baik ya. Keren sih keren potensinya kita lihat di luar tuh kayak Raya kan Iya bener. setengahnya itu aja di Indonesia ya bisa aja lah makan atletnya udah mantap sih Ya, sekarang kebanyakan ya lu pernah ngerasain nggak sih? Udah jadi atlet profesional, udah masuk OnePlate yang namanya adik duit gua habis gitu. ya pasti sering bang Iya kan? karena keterbatasan kita itu kan banyak lah kita terlahir dari keluarga mana Iya, iya, ya kan betul, gitu betul. ya kan kita nggak bisa Kita pungkiri cocok sih ngomong karena sama-sama dari dari bawah, kampung ya. dari ini semua kan kita nggak bisa pungkir ngapain malu dengan latar belakang kita saya nggak pernah makanya saya angkat terus bang jalan kampung saya rusak jaringan di kampung saya nggak ada gitu saya angkat terus Istri saya satu gitu kan. iya istri saya satu Mau nambang gitu. ya mau nambah nggak ada uang kan Iya, gitu bener-bener. Uluran tangan dari ya udah pemerintah dan tapi sponsor. jangan bantu untuk nambahin istri lah Iya jangan. Nambah anak dari istri yang lain ya. nanti Sama ada aja. berita yang nonton ini betul ini tadi sudah serius jadi nggak serius gitu jadi nggak Bercanda gengs, bercanda. bercanda biar terhibur Apaan tuh? Apaan tuh? biar terhibur Iya. Nah, itu harapan kita semua mungkin ya. ya itu harapan kita semua kita ya, istilahnya di sini kita itu mewakili semua atlet-atlet yang Indonesia mungkin ini semua harapan pasti Ya, jangankan yang mungkin baru memulai, yang kita yang sudah berada di dalam lingkaran fighter pun kadang-kadang masih banyak keterbatasan, kekurangan. Iya. Kadang-kadang, aduh, lihat bang petarung-petarung kita banyak petinju kita sekarang cuma melatih kan kasihan bang ya nggak Karena seberapa maunya ya kan, bang ya. iya, banyak sih yang bisa dikerjakan di pemerintah itu kan ya kan maunya kan diperdayakan juga Iya, jadi istilahnya atlet itu bisa jadi masa depan jangan jadi jadi di depan masa depan nah, jangan nanti pas di masa depan itu jadi bulian gitu Iya, iya. tetap sama masa depan juga sih tapi pas masa depannya itu ya dibully gitu kan Ya kayak atlet sudah amatir, udah pensiun, tiba-tiba dia jadi buruh kasar. iya kan kasihan kan kayak kita lah sekarang kan jadi saya nyangkol kan tapi nggak wajar Nggak apa kalau nyangkul jualnya ke minimarket partai Iya. besar sih. Oh, iya, Kalau iya, nyangkul tapi cuma buat makan sendiri kan iya betul miris juga. sama gitu. kayak aku bang nyangkul aku bang Nyangkul apa nih? Nyangkul sawit tapi sawitnya itu 20 hektar gitu ya nggak apa-apa. nggak ada bang aduh yang penting kita doain aja lah ya kan Betul. Ya harapan besar kita lah. Pemerintah support, banyak sponsor yang banyak bisa sponsor masuk, ya dan semuanya berjalan dengan baik. BUMN aja sponsor udah selesai Itu dia kayak Pertamina kan. ya udah besar Nyebut nama gua. jangan ini jangan ngomong aja BUMN udah sponsor udah Ya BUMN. BUMN pasti Wamprat lebih kurasa Jos. Dan atlet-atletnya lebih maju. lebih Mas. maju ya lebih maju Kan ya nggak bisa dipungkirin. iya TC itu butuh modal loh. iya bukan butuh modal sih butuh susu butuh uang Iya. money Iya. money uang bukan money Mani yang mana nih kan.
Masih ada yang mau ditanyakan bang? Ada bang. Apa lagi? Finalnya kapan? Bulan 2 bang. Udah tahu abang kan? Nah udah tahu, cuma saya nanya aja basa-basi gitu kan. Basa-basi biar ada Iya. pertanyaan gitu. Iya, sama Kalau aja. belum ada, kalau nggak ada pertanyaan biar aku yang nanya. Oh boleh apa? Oh tuh? ini nggak podcastku ya? Anjing, nggak apa, gue udah dekat ya coba. Apa Jack? Ya gimana sih? Aku kan harus banyak belajar dari abang kan. Memanage dari media sosial itu harus belajar juga sama abang kan. Siap. Dan berkeluarga itu harus juga abang itu dicontoh kan. Sampai sekarang kan masih tetap istri satu gitu kan. Betul, Ya Bang. mungkin ya kalau nambah juga ya nggak ada yang mau kali. Ih nggak ada emang nggak Nggak ada yang mau, ya. karena kan ya Expired tahu, sudah. semua tahu lah, bukan expired sih. Semua tahu, masyarakat Indonesia pasti tahu. Yang tahu Bang Suwardi itu memang tahu. Ya dia memang gini jelek, memang jelek. Tapi jangan diperjelas bang. Iya. Tapi yang memang jelek. Kalau jelek selingkuh lagi kan susah. Iya, Memang kelewatan ya. Ini memang bagus sih abang ini. Karena jeleknya itu dia setia. Dia punya anak berapa bang? 3 bang. Tiga. Dua cowok ya. Satu cowok. Satu cowok, Dua cewek, iya. Dua cewek, lengkap sih. Dan udah tamat kuliah ya bang satu ya? Udah bekerja. Sarjana ya? Dia D3. D3, sekarang kerja di mana? Udah kerja di satu perusahaan di UC. Oh UC juga ya, ngeri. Pantas lah bisa sponsor terus ya. Bisnis keluarga bang. Kayak udah bisnis keluarga. Sponsorin dong aku dong. Boleh dong, aman dong. Berarti di Susi sekarang ya? Di UC bukan Susi. Oh iya. Di UC. Udah Susi, suami takut istri kayak gua. Bagus. Ya takut istri wajar bang. Saya juga takut sama istri. Sama-sama. Karena istri itu yang mendoakan kita ketika kita susah. Betul. Dan kata wakil gubernur kami kemarin kan pas kami jumpa Pak Ijek itu dia ngomong kawan yang setia itu kawan kamu waktu susah katanya. Gitu dia ngomong. Berarti Kayak kita dong pernah susah bareng kala berdua. iya malu-maluin ya. Iya. Soalnya malamnya kebanyakan makan kali. Makan cabai lagi. Itu banyak yang bilang itu disengajain dikalahin katanya kan banyak itu. Iya dikumpulin dulu, terus di briefing suruh kalah. Tapi itulah pertandingan ya. Iya. Nggak bisa diprediksi lah. Bener, Tapi aku lihat doang. Jadi podcast ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sekali aja. Jadi Nggak apa ya. apa-apa. Kemarin kan kulihat abang melatih BJJ cewek. Iya. Banyak member-member abang cewek. Itu gimana sih bang? Pengen Iya. sih diajarin. Maksudnya pengen diajarin cewek atau gimana? Enggak, apa sih pas abang di bawah itu pegangnya selang apanya gitu, pahanya gitu. Tapi masuk gini kan. Itu kok gitu sih cara memang gitu strategi apa teknik gitu? Enggak gitu konsepnya, Pak. Iya, tapi kan abang megangnya gini kan. Baru masuknya kan dari sini gitu. Itu yang tekniknya kayak gitu ya? Apa ada teknik baru gitu? Ya, Untuk emang cewek yang tekniknya gitu. seperti itu. Nanti kan buka pegang paha gini dua-duanya buka baru masuknya gitu. itu kan teknik buat kita passing biar bisa masuk ke set control atau mon kan. Set kontrolnya bagus banget ya. Iya, cuman caranya Tapi seperti abang set kontrolnya bukan di situ, abang langsung di guard sih. Kok gitu? Set kontrol kan ke sini kan. Tapi kok prosesnya lewat situ. Oh, lewat Wah, situ. Kita kayak ngebelah. Inilah ini nih. Inilah kakinya. Ya. Ini. Abang kan kalau set kontrol kan di sini. Iya. Abang kan masuknya dari stop dibuka. Ini pegang kanan pak kiri. Masuknya dari ini. Stop. Lang kena guard dong. Kan biar dia juga kesusahan buat keluar kan. Iya, tapi kan kena guard. Bisa kena kunci juga bang. Kenapa nggak langsung ini pegang buang sini kaki langsung ke set kontrol? Kalau buat dia emang bisa mukul di guard soalnya, Bang. Oh iya. Itu dia. Tapi di latihan bisa menikmati juga ya. Kadang-kadang kalau udah di latihan nggak bisa nikmati udah itu. Iya ya. Kalau pulang kepikiran doang. Tapi memang Tadi konsepnya apa yang terjadi gitu. bukan konsepnya ini kan bisa kayak dia memang kan oke lah bisa mukul juga. Tapi kan konsepnya bukan banyak sih konsepnya. Kalau sama cewek ini kan pegang kaki gini kan buang ke samping langsung pukul bisa langsung masuk ke set control bisa kan. Betul. Ini kenapa dari sini karena memang tapi di sama cowok abang nggak gitu latihan langsung set control sih aku lihat videonya. Kalau cewek langsung ke sini gitu loh. Kalau itu buat masuk ke guard gitu. Buat nyerahin cincin Bang biasa agak. Kalau emang bisa ceweknya kan di guard gini. Abang jadi gini lah, jadi gini di guard gini kan. Tapi abang kadang abang pura-pura pegang kepala gini kan, naikkan kepala gini, baru dia narik gitu, sampai dia narik ke dadanya gitu kan. Jadi sebenarnya itu bagian kita pengen passing masuk ke set control. Cuman kan orangnya defense akhirnya masuk ke guard. Salah satu defense agar dia aman kan masuk ke guard. Iya. Tapi abang kadang kan sok keras kan gitu, pas ditarik gini langsung Saya nggak mau dikunci juga Bang. Oh iya. Tapi abang kayak set controlnya kan memang bagus ya, apa pas diganti itu pas
abang ngegat kan? Pas ketarik itu ya. Iya, ketarik gitu kan biar nggak Oh, kena itu kunci. mungkin karena tarikannya kuat bang, makanya saya ke bawah dan akhirnya enggak juga sih ya. Lebih ya saya berusaha bertahan biar nggak kena kunci aja. Tapi bertahannya nempel gitu ya. Iya, gimana ya? Emang harus terjadi itu bang. Itu kenapa bibir lo kayak gitu anjir? Mantap. Nantilah kalau memang ada waktu masuk ke kelas. Iya, Ajarin aku ya. aman. Tapi ya, sparringnya jangan sama abang dong. Ya enggak lah, kita udah bosen sehari-hari kan. Pokoknya ini sih, saya ada membernya kan pengen dilatih. Ya, jadi di mana di Depok di Neo itu ada camp saya banyak banget membernya. Ya Di mana? setengah-setengah di Neo Depok. New Depok. Nah, itu kan saya megang juga, itu ada ceweknya banyak, cowoknya juga banyak. Nanti terserah mau sparring sama siapa, kita semua sama pokoknya. Nggak mau lah. Takut dosa. Oke, lanjut lagi bang. Udah aku itu aja yang kutanya sih. Pertanyaan macam apa itu? Saya penasaran gitu. Itu teknik apa gitu? Oh, rupanya itu cara untuk masuk ke side control. Atau cara untuk bertahan biar gak kena kuncian kan. Makanya saya mengangkat kepala, kalaupun turun tuh karena mungkin tarikannya terlalu Nikmat. kuat. Oke. Tarikannya kuat Nikmat ya. dan nikmat. Oke, itu aja sih Bang JK. Obrolan tadi udah cukup buat apa ya? Kalau buat saya sih obat kangen kita karena kita lama nggak jumpa. Terus ya kita sehati lah, kita pernah ngalamin susah bareng. Iyalah. Ya Dan namanya kita petarung masih berjuang rasa. sama-sama di One Pride. satu Betul, event, ya kan. Kalah bareng, menang bareng pernah. ya Terus kan? Iya. saya ditonton juga pernah sama JK ya, kayak obat kangen. Tapi buat pemirsa kayak semacam edukasi lah bahwa sebuah kesuksesan harus dengan perjuangan. Perjuangan, proses. Dan harus mendominasi semua kondisi, yang mau itu senang, susah, sakit, Nikmat ya. nikmat, Oke. ditarik naik lagi, Naik nikmatin lagi, aja. Cocok ya kan. Cocok Kocok. dan nikah. Dengan harapan ya pastinya kita akan Kembali ke harapan kita tadi. ya Ya. pertama untuk kesuksesan karir kita, dan kedua memotivasi generasi muda Generasi tentunya ya. muda ya. Oke, Apalagi abang khususnya kan. Udah tinggal berapa tahun lagi kan. ntar lagi sih ya saya sih tugasnya nyari sponsor buat lo ntar. Oke siap. Aman kan? Aman-aman. Bagi hasil aja bro. Ya nggak apa-apa. Setengah-setengah. Nah, thank you. Oke JK, Oke, Bang. sukses buat finalnya. Amin. Harapan kita lo bisa menang, lo bisa sign di UFC, dan bisa mengibarkan merah Merah putih di sana. putih berkibar. Oke, Oke. sukses bro. Thank you bang. Sehat selalu. Titip salam sama anak dan istri. Anak gue tahu, Ya. amin. Dan sehat-sehat dan selalu diberkatin. Sama jaga kebanggaan kita, jaga anak, jaga istri. Jangan ada anak yang bungsu semua. Siap. Oke.